Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sintia Saisaria Mandasari. Saya adalah seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Pada video PDD UKT PT Serdos 2022 ini, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini selaras dengan ilmu yang saya dalami, yakni ilmu manajemen. Adapun bobot dari mata kuliah kewirausahaan ini ialah sebesar 3 SKS. Metode yang saya gunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana saya mentransfer ilmu sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS yang kemudian dilanjutkan dengan interaksi dengan mahasiswa untuk mengetahui seberapa pemahaman mahasiswa terhadap perkuliahan yang sedang berlangsung. Kemudian, saya bisa memberikan sistem penilaian yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dengan bobot 40% untuk penugasan dan keaktifan, 10% untuk kehadiran atau absensi, 25% untuk ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Adapun topik-topik yang saya bahas pada mata kuliah kewirausahaan ini diantaranya karakteristik wirausaha, mengidentifikasi peluang usaha baru, sumber pembiayaan usaha baru, kelayakan suatu usaha, kepemilikan usaha, pemasaran bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha baru atau bisnis plan. Adapun media yang saya gunakan untuk saat ini ialah virtual meeting dengan platform Zoom maupun Google Meet, dengan menampilkan PowerPoint yang semenarik mungkin agar mahasiswa tidak merasakan bosan. Untuk absensi dan transfer data, saya menggunakan website e-learning dari Universitas Warmadewa dengan tautan lms.warmadewa.ac.id, di mana di sana saya dapat bertukar dokumen seperti e-book, jurnal, tugas-tugas, maupun video yang terkait dengan pembahasan mata kuliah kewirausahaan ini. Hal ini saya lakukan untuk mengurangi penggunaan kertas sehingga dapat mendukung kelestarian lingkungan. Baik, berikut adalah video pengajaran kewirausahaan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya untuk kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, dalam keadaan pandemi ini, Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat semua ya. Jadi kita bisa melaksanakan perkuliahan hari ini dengan lancar. Jadi untuk pertemuan kali ini, seperti biasa, silahkan kalian melakukan absensi pada e-learning yang sudah tersedia. Jadi di sana silahkan melakukan absensinya. Jadi saya akan share materi kita pada pertemuan kali ini. Oke. Jadi pertemuan ini kita akan membahas mengenai digital marketing. Tapi sebelum kita mulai pertemuan ini, ada baiknya kita flashback dulu ke pertemuan sebelumnya, supaya kita ini lebih mendalami ilmu-ilmu. Jadi minggu lalu, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepada saya atau teman-teman, kira-kira minggu lalu kita pelajarin apa sih? Gitu, silahkan. Oke, sudah ada yang dua partisipan yang raise hand. Silahkan, Adnya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Ibu, minggu lalu kita membahas mengenai pemasaran penjualan dan juga pembauran pemasaran, di mana pemasaran merupakan aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan juga mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Kemudian bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan juga proses, Ibu.
Oke, jadi Sekian, minggu terima kasih, lalu, Bu. terima kasih Atnya atas reviewnya dari pertemuan minggu lalu. Jadi minggu lalu pertemuan ke-9 kita memang membahas mengenai prinsip pemasaran dan bauran pemasaran ya. Jadi memang eh, di dalam dunia entrepreneurship atau kewirausahaan kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya pemasaran, karena bagaimana kita menyalurkan produk maupun jasa kita supaya sampai di benak konsumen seperti itu. Makanya kita perlu mempelajari bagaimana sih prinsip pemasaran dan bauran pemasaran itu tadi, baik dari 7P itu sendiri ya, produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses seperti itu. Nah, pertemuan kita yang ke-10 ini kita membahas mengenai digital marketing ya. Jadi menurut kalian itu kan digital marketing itu perlu nggak sih? Terus kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak kepada saya? Kenapa sih kita perlu mempelajari digital marketing pada mata kuliah kewirausahaan ini? Saya Ada yang izin resen, Diana, silahkan Diana. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin menjawab tentang pertanyaan yang Ibu berikan. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari digital marketing pada mata kuliah kewirausahaan untuk saat ini? Karena pada saat ini terjadi pergeseran cara transaksi yang dulunya kita harus ke toko, namun kini sudah berubah menjadi lebih instan atau simple yang kita hanya perlu melihat dan membeli cukup dari rumah saja. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti Jawaban saya. dari menurut Liana dari pergeseran transaksi dari tradisional kemudian beralih ke digital. Kebetulan juga kita dalam pandemi COVID ini ya, jadi kita mengurangi pertemuan dengan orang, mengurangi keluar dari rumah sehingga transaksi sekarang itu berubah dari tradisional menuju digital. Oke, kira-kira di sini ada yang bisa menjelaskan apa sih itu kira-kira digital marketing itu sendiri? Baik, izin menjawab, Bu. Menurut pendapat saya, digital marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang menggunakan media-media promosinya secara online ataupun daring. Oke. Ada lagi? Berarti promosi secara online maupun daring. Ada lagi? Baik, Raditya Wiguna, silahkan. Baik, izin main Ibu. Jadi menurut saya digital marketing merupakan cara sebuah perusahaan strategi pemasaran berupa promosi hingga iklan yang menggunakan digital channel seperti sosial media, website, search engine, email, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Raditya Wiguna. Berarti memang digital marketing itu adalah promosi melalui digital ataupun internet ya. Jadi memang digital marketing adalah salah satu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk yang menggunakan media digital atau internet. Di dalam digital marketing itu sendiri, kita melakukan kegiatan untuk memaksimalkan promosi perusahaan tidak lagi secara manual atau tradisional. Kita bisa menggunakan yang namanya jaringan internet. Ditambah lagi, hampir di seluruh dunia, jaringan internet itu mengalami kemajuan. Sehingga mempermudah untuk para pengusaha atau UMKM untuk melakukan kegiatan promosinya atau kegiatan pemasarannya melalui digital itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumennya secara cepat, seperti yang kita ketahui, yakni penerimaan teknologi dan internet di masyarakat yang luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital ini dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Jadi memang rata-rata hampir seluruh perusahaan sudah beralih ke pemasaran digital. Karena memang sesuai dengan arahan dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwa para UMKM maupun para pengusaha itu saat ini harus memaksimalkan penjualannya melalui digital. Karena bisa memperluas pangsa pasar mereka hingga ke seluruh dunia. Kemudian kita membahas kelebihan dari digital marketing. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih kira-kira kelebihan dari digital marketing itu apa aja ya? Gitu. Silahkan. Oke, Amanda Salsabila, silahkan. Baik, Bu, saya izin menjawab. Menurut saya, kelebihan dari digital marketing ini
kita jadi bisa menghemat pembiayaan. Dari yang awalnya kita perlu biaya yang tinggi untuk mencetak brosur, membuat baliho, dan lainnya. Nah, sekarang udah tersedia banyak platform yang memberikan kita kesempatan untuk promosi online secara gratis. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Baik, itu benar sekali Amanda bahwa kalau misalnya dengan digital marketing ini ada beberapa platform yang memberikan promosi secara digital itu gratis. Jadi mudah untuk para pengusaha itu melakukan pemasarannya melalui digital karena adanya kemudahan dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak sebanyak cara penjualan atau pemasaran yang dahulu gitu kan, yang ada yang kita harus mencetak brosur, kita harus melakukan bahkan iklan di televisi. Untuk saat ini kan iklan televisi sedang mengalami penurunan ya, karena memang sudah orang-orang sudah beralih untuk lebih menggunakan smartphone ketimbang menonton televisi di rumah gitu ya. Jadi apa saja kelebihan-kelebihannya? Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari penggunaan digital marketing. Yang pertama itu ada kecepatan penyebaran. Jadi, strategi pemasaran yang kita gunakan melalui digital marketing itu dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu juga digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Nah, kecepatan penyebaran itu kalau misalnya kita sudah menyiapkan foto produk maupun video, kita kan tinggal post, dan itu cepat sekali prosesnya. Hanya per sekian detik kita sudah bisa memperlihatkan kepada konsumen bagaimana produk maupun jasa yang kita tawarkan. Nah, kecepatan penyebaran itu merupakan salah satu kelebihannya, ketimbang kita memang menjualnya secara tradisional seperti dahulu yang membutuhkan proses yang cukup lama, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kemudahan evaluasi. Jadi dengan menggunakan media online ini hasil dari kegiatan pemasaran kita dapat langsung diketahui. Misalnya promosinya melalui sosial media. Di sosial media itu kita bisa melihat sudah berapa orang yang memview story kita misalnya. Kemudian kalau misalnya dalam advertising itu sudah berapa yang mengklik iklan kita dan segala macamnya, sudah ada sistem yang mengatur itu sehingga kita mengetahui evaluasi apakah kita tepat sasaran atau tidak menggunakan jenis digital marketing tersebut atau tidak. Seperti itu. Kemudian jangkauan yang lebih luas dengan adanya digital marketing ini sangat-sangat membantu, bahkan UMKM kita maupun usaha-usaha lainnya itu bisa melakukan ekspor dengan bantuan digital marketing ini, karena tidak perlu melakukan pertemuan dengan pengusaha luar, hanya melalui internet mereka terkonek dan melihat hasil kerja yang bisa dilihat dari review itu sendiri, bisa percaya, kemudian bisa terjadi transaksi. Jadi jangkauannya jauh lebih luas ketimbang hanya menjual secara tradisional yang paksa pasarnya hanya sekitar daerah tempat penjualan kita saja. Seperti itu. Kemudian murah dan efektif. Jadi dibanding seperti tadi yang dibilang Nabila itu, bahwa dibandingkan pemasaran tradisional tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggarannya menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report itu lebih hemat sampai 40%. Jadi itu sangat lumayan sekali untuk menekan biaya promosi perusahaan seperti itu. Kemudian juga yang terakhir bisa membangun nama brand. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Jadi produk kita dikenal melalui digital marketing ini sendiri, karena mudahnya konsumen saat ini mencari informasi melalui internet. Jadi kalau kalian ingin belanja misalnya sebuah laptop, kalian pasti mencari dulu reviewnya seperti apa, kemudian detail produknya seperti apa. Jadi internet itu sudah memberikan informasi yang sangat luas sehingga para konsumen itu mengetahui detail-detail dari produk yang kemudian membuat niat beli mereka meningkat. Seperti itu. Oke, kemudian kita membahas mengenai jenis dari digital marketing. Nah, di sini apa ada yang mau mencoba menjawab kira-kira jenis digital marketing yang kalian ketahui itu apa? Oke, sudah ada yang raise hand.
dari Pramudita Putri. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi jenis digital marketing yang saya ketahui dan juga banyak digunakan oleh masyarakat luas itu seperti e-commerce, website, dan juga sosial media. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pramudita Putri. Jadi memang kalau misalnya secara umum yang biasa kita lihat maupun yang biasa kita gunakan itu biasanya memang website, kemudian e-commerce itu mungkin yang dimaksud mungkin marketplace ya. E-commerce itu kan perdagangannya secara online, meliputi marketplace itu sendiri. Baik. Nah, ini tadi ada beberapa jenis dari digital marketing yang ada pada penjualan secara online. Yang pertama ada website. Jadi website ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, dan promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah. Tapi biasanya website ini membutuhkan biaya ya. Jadi ada beberapa website yang tidak gratis seperti itu. Mungkin website yang gratis itu seperti Blogspot, itu masih gratis. Namun apabila suatu perusahaan ingin membuat website yang resmi dan terlihat serius di mata konsumen, perusahaan harusnya membuat website yang secara resmi dan itu membutuhkan biaya pendaftaran website itu sendiri. Namun tetap saja biayanya pasti jauh lebih murah ketimbang kita melakukan promosi secara tradisional. Kemudian ada search engine marketing. Jadi search engine marketing ini merupakan upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem pencari. Mungkin kalian banyak yang tidak sadar mengenai search engine marketing ini. Jadi search engine marketing ini contohnya misalnya kalian mau mencari hotel ya, misalnya ya, kalian mencari hotel di Bali seperti itu. Kemudian di Google itu akan keluar beberapa produk yang beberapa situs hotel yang paling atas ataupun situs website travel yang paling atas. Nah, dia itu menggunakan search engine marketing di mana agar website yang mereka miliki berada pada urutan paling atas. Nah, itu merupakan search engine marketing. Jadi kita langsung melihat dari website itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan search engine marketing, mungkin apalagi kalau misalnya kita baru untuk membuat website itu sendiri akan tenggelam dengan website-website lainnya karena memang yang menggunakan website di seluruh dunia kan sangat-sangat tinggi ya. Jadi dengan bantuan search engine marketing ini website kita bisa berada di puncak pencarian misalnya di Google seperti itu. Kemudian ada social media marketing, jadi yang tadi yang dibilang sama temennya memang saat ini rata-rata penggunaan sosial media itu cukup tinggi dalam waktu sehari. Apalagi generasi Z, yang memang generasi tidak bisa lah hidup tanpa sosial media, ya nggak sih? Jadi apa-apa kita melihat sosial media, bagaimana produk-produk juga kita ada di sosial media. Jadi dalam sosial media ini, para pengusaha itu juga berusaha juga dalam menjual produknya, baik itu fashion, kemudian travel, kemudian perhotelan, dan segala macamnya itu juga menggunakan sosial media. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya marketplace. Nah, marketplace ini pasti sudah biasa dong kalian ya dalam melakukan belanja online. Ini pasti sudah tidak asing lagi untuk anak-anak generasi zaman sekarang. Jadi apa-apa lebih mudah untuk melihatnya secara online lewat marketplace. Dan bahkan harganya pasti jauh lebih murah ya ketimbang kita beli di toko karena memang di marketplace itu kan biaya untuk para pengusaha untuk daftar di situ adalah gratis ketimbang kalau misalnya memang toko dalam bentuk fisik itu kan kita harus kontrak toko, listrik, air, sebagainya. Maka harga yang dijual pada marketplace itu bisa jauh lebih murah ketimbang kita belanja di toko. Itu. Jadi apalagi cewek-cewek itu suka sekali belanja di Shopee, beli baju, beli tas, segala macamnya melalui Shopee. Kemudian ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli.com, dan Lazada. Ini contoh-contoh marketplace yang paling sering digunakan
di Indonesia dan menjadi sudah perusahaan raksasa di Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada juga email marketing. Nah, mungkin kalian tidak sadar kalau misalnya kita berbelanja di suatu toko atau kita menginap di hotel segala macamnya, kita diminta untuk mengisi email. Ya, untuk mendaftar misalnya sebagai member, Kak, kita hanya butuh email saja gitu. Apa sih fungsinya? Sebenarnya email marketing ini dapat memberikan informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung dari produk maupun jasa yang kita tawarkan. Jadi kalau misalnya kalian sudah sekali mendaftarkan email kalian, baik itu di website juga atau di marketplace juga, ketika kita buka email, biasanya akan muncul banyak sekali email-email promosi suatu produk maupun promosi sedang terjadi diskon seperti itu. Jadi itu masuk dalam email marketing. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan strategi digital marketing. Jadi kita tadi sudah mengetahui jenis-jenis dari digital marketing, pastinya juga kita tidak bisa terlepas dari strateginya. Gimana sih caranya untuk mengoptimalkan penggunaan platform-platform tadi yang sudah kita bahas gitu. Kira-kira di antara kalian apakah ada yang tahu kira-kira strategi digital marketing itu apa ya? Gitu. Silahkan. Baik, kalau menurut saya kita itu harus melakukan membuat konten atau foto video semenarik mungkin, di mana agar kita dapat memikat minat para konsumen sehingga dapat melakukan transaksi pembelian, Bu. Oke, jadi membuat video mungkin atau foto semenarik mungkin ya untuk menarik minat konsumen. Oke, itu salah satu strategi digital marketing biasanya digunakan pada sosial media ya. Jadi kita lihat beberapa strategi yang bisa digunakan dalam digital marketing. Yang pertama itu ada search engine optimization. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada search engine marketing itu jadi terkait dengan SEO ini sendiri. Jadi ketika perusahaan ingin muncul websitenya yang berada paling atas bisa menggunakan SEO ini. Jadi upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapat peringkat teratas dari hasil pencarian. Sehingga ketika menjadi teratas, maka perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari ini. Jadi media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Kemudian yang kedua, seperti tadi dibilang, adalah content marketing, di mana merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Nah, kalau misalnya sekarang kita bicara perkembangan yang terjadi saat ini, konten marketing ini benar-benar harus diperhatikan. Karena terkadang kita membeli produk, apabila memang produknya belum kita rasakan, namun memang aslinya itu rasanya enak, misalnya makanan. Namun dalam segi foto maupun video dari makanan tersebut, kita sembarangan, kita tidak membuat video atau foto yang menarik. Nah, apakah kalian ingin mencoba? Pasti rata-rata niat untuk mencoba itu sedikit, seperti itu. Berbeda dengan memang orang yang membuat konten marketingnya itu secara maksimal, di mana mereka membuat storytelling yang zaman sekarang memang video itu seperti bercerita, bagaimana suatu restoran, kemudian bagaimana tampilan makanannya, seperti itu. Jadi konten marketing itu sangat penting sekarang untuk menarik minat dari konsumen itu sendiri. Nah, kemudian ada yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Jadi pada otomatisasi pemasaran ini merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Jadi tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Jadi setiap harinya itu melakukan continue melakukan bagaimana yang harus dipublish setiap harinya, harus diupload setiap harinya supaya konsumen itu tidak lupa. Jangan kita untuk melakukan membuat
suatu promosi pemasaran malah kita seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Nah, kemudian ada pay per click. Jadi pay per click itu untuk mengarahkan traffic ke situs dengan bayarnya setiap kliknya. Selanjutnya ada native advertising, di mana bentuk konten berbayar ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Biasanya kita promote post itu di Instagram atau Facebook, itu Facebook advertising yang kita sering lihat. Kalau misalnya kita lihat story orang, kemudian kita next, itu ada foto suatu produk, di sanalah kita bisa mempromosikannya. Jadi mau nggak mau dalam demografi tertentu itu orang pasti melihat iklan tersebut. Nah, itu berbayar, tapi manfaat yang dirasakan sangat-sangat tinggi, karena kita bisa lihat langsung berapa orang yang berkunjung pada website kita dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada affiliate marketing. Jadi di sini perusahaan bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya misalnya di YouTube itu kita menaruh iklan seperti itu. Kemudian atau juga kita bisa melakukan selebgram endorser gitu kan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang baru nih, ini adalah fenomena baru dalam melakukan digital marketing, yaitu live streaming. Di sini banyak jurnal yang menyebutkan memang live streaming ini meningkatkan penjualan. Ya, karena apa? Karena menggunakan live streaming itu kan real time, langsung memperlihatkan bagaimana produk itu sendiri. Jenis-jenis produknya itu kita kelihatan langsung secara detail, itu produknya seperti apa sih, warnanya seperti apa. Jadi viewersnya juga banyak sekali kita live seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu usaha digital marketing. Baik, karena keterbatasannya waktu, terima kasih sudah mengikuti pertemuan kita yang ke-10 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum di e-learning kita. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, itu tadi video pengajaran mata kuliah kewirausahaan yang telah saya lakukan. Saya berterima kasih telah menyimak video pengajaran PDD UKT-PT Serdos 2022 saya. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.